Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kalau kemarin beberapa kali kita mengadakan pengajian ya, yasinan, tahlilan yang dipimpin sama Ustadz Pandi, itu dia selalu menyelipkan doa mobil khusus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekarang yang mau saya share adalah siapa sih Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Apa kiprahnya? Sehingga dia mendapatkan kemuliaan untuk didoain terus sama kita-kita, khususnya di Indonesia ini ya. Jadi kalau dalam sejarah Islam itu setiap abad, satu abad sekali kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid, jadi panutan ya. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun akan ada, Allah akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud jilid 2 nomor 422. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali, yang mendapatkan julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis, maka untuk abad ke-12-nya Masehi atau 6 Hijriah, julukan mujaddid tadi itu disematkan pada seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu ia mendapatkan julukan Kutubul Aulia serta Gausul Adzam, orang suci terbesar dalam Islam. Siapa dia? Dia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, maka Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amalannya ya. Jadi dia menyontohkan bagaimana itu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi pada prakteknya gitu. Jadi kalau misalnya Al-Ghazali itu teorinya, Al-Jailani ini lebih membumi karena ajarannya melalui amalan-amalannya dia, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer ya. Nah, siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan dengan nama Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Jadi bapaknya itu Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Al-Jailani itu nama daerah ya. Jadi Syekh Abdul Qadir ini dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailani, disebut juga dengan Jilan, Kalan atau Kilan atau Al-Jil, di Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad. Jadi di selatan Laut Kaspia, wilayah Iran. Jadi kalau wilayah ini dahulunya masuk
ke bagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi satu provinsi dari Republik Islam, Islam Iran. Jadi lahirnya itu di daerah Kurdistan ya, daerah Iran. Jadi beliau ini dilahirkan pada waktu fajar hari Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Lalu wafatnya beliau itu di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Ya. Beliau ini dilahirkan sebagai anak yatim, di mana ayahnya wafat waktu dia masih dalam kandungan 6 bulan. Ya. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Said Abi Sholih Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha ternama bermazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dilihat dari nasabnya, bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ujungnya ketemu di Hasan bin Ali. Jadi anaknya Ali kan adalah Hasan dan Husain ya. Lalu ibunya itu Ummul Khair Fatimah, putri Syed Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka. Jadi ibunya juga anak daripada seorang sufi terkemuka pada saat itu. Nah, dari jalur ibunya ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai pada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Jadi dari ayahnya ujungnya di Hasan, dari ibunya ujungnya di Husain. Jadi kalau dilihat dari nasab, Abdul Qadir Jailani ini bukan orang sembarangan gitu, keturunan yang terbaik, katakanlah begitu. Nah, pada saat dia lahirkan, ya, saat ibunya melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani pada 1 Ramadan 470 Hijriah, itu terjadi keunikan. Yang pertama, keunikannya itu adalah sang ayah yang bernama Abu Sholih Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujahid kala itu. Beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Sholih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayangan Allah. Ia akan mendapatkan pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Jadi dalam mimpinya ayahnya Abdul Qadir Jailani ini bermimpi ketemu Rasulullah dan dipesankan seperti ini, kamu akan mendapatkan anak laki-laki yang derajatnya itu istilahnya tinggi, rajanya para wali gitu. Seperti aku Khatamul Anbiya gitu. Ya. Paling tinggi di tingkat kenabian Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, keanehan lagi, selain Rasulullah SAW, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Sholih bahwa dirinya akan mendapatkan karunia anak laki-lakinya yang akan menjadi Sultanul Aulia, Sultan pada Aulia. Dan semua wali dan imam-imam yang dimaksum berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya, sebaiknya wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini begitu dia mau lahir aja dimimpikan ketemu Rasulullah dan nabi-nabi lain, dan pesannya sama, anak ini istimewa. Dia adalah Sultanul Aulia. Jadi kalau dari ada wali-wali seluruh dunia, nah chiefnya dia nih, istilahnya yang paling tertinggi dia. Yang ketiga, saat dia dilahirkan, ya, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini kecuali semuanya laki-laki. Jadi waktu dia dilahirkan tuh 1 Ramadan 470 Hijriah tadi,
berbarengan dia lahir semua, tapi laki semua. Ya, laki semua, jumlahnya kira-kira 1.100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir. Hebatnya seperti itu ya. Yang keempat, keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika dikandung oleh ibunya itu udah berusia 60 tahun. Jadi ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini umurnya 260 tahun ketika mengandung dia. Suatu umur yang rawan untuk melahirkan. 60 tahun, Pak. Ya, sekarang kalau kita lihat di sini 60 tahun udah nggak ada yang berani lagi hamil kan. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini ibunya waktu mengandung dia itu umurnya 60 tahun. Dan ketika dia dilahirkan, dia itu nggak mau menyusu kepada ibunya kecuali setelah maghrib. Jadi kalau misalkan dia dilahirkan 1 Ramadan ya, begitu dilahirkan anaknya dia nggak mau netek sama ibunya, kecuali habis maghrib dia baru mau nyusu. Jadi para ulama bilang, sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi Syekh Abdul Qadir Jailani telah menjalankan puasa Ramadan. Hebatnya gitu ya. Jadi bayi ini ketika dilahirkan istimewa nih, ya. Nah, kalau kita melihat keistimewaan tadi ya, yang lahirnya ayahnya dimimpikan dan segala macam ya, kita bisa melihat dari sisi nasabnya dan karomahnya katakanlah ya, termasuk luar biasa. Tapi nggak cuma itu, dia juga nantinya akan menjadi ulama yang yang termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan berbakti kepada orang tua. Pokoknya baik banget tuh. Ketika dia lahir jadi anak-anak sampai dewasa, remaja, dewasa, itu menjadi anak-anak pemuda yang cerdas, yang berbudi pekerti luhur, yang jujur dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Jadi dia itu menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati dia bermazhab Hambali, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Jadi saking pinternya, dia nyerap ilmunya banyak, ya. Karena menjadi orang yang pintar itu dia menuntut ilmu dari beberapa guru, nggak cuma satu. Jadi pada usia mudanya Abdul Qadir Al-Jailani sudah menuntut ilmu pada banyak ulama tersohor di Baghdad. Jadi dia dari kampung dia Al-Jailani itu travel ke Baghdad cari ilmu di sana. Nah, jadi berbagai disiplin ilmu dia pelajari. Misalnya di bidang fikih, Abdul Qadir Jailani berguru pada Abu Al-Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali dan Abu Al-Khitab Mahfuz bin Ahmad Al-Halwazani Al-Hambali. Jadi dia berguru untuk fikih sama 2 orang guru ini. Terus di bidang sastra ia menimba ilmu juga dari Abu Ghain Al-Baqilani, Ibnu Kunais, Abu Hanaim Ar-Rasi, Abu Bakar Al-Tamara dan Abu Muhammad As-Siraj. Jadi dia belajar fikih, dia belajar sastra, sementara di bidang tafsir ia belajar pada Abdul Ar-Rahman bin Ahmad bin Yusuf, Abu Al-Baqarah Hubatullah Al-Mubarak dan lain-lainnya, ya. Adapun dalam hal tasawuf, dia belajar kepada Hamad bin Muslim Al-Dibas menjadi gurunya. Oleh karena itu, kecemerlangan dan ketajaman pemikirannya terkait hukum Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pun diakui sebagai salah satu ulama yang penting dalam mazhab Hambali. Jadi dia belajar fikihnya kepada beberapa guru, sastra juga ke beberapa guru, tafsir ke beberapa guru, tasawuf juga. Jadi dia mumpuni ilmunya nih, dan orangnya juga pinter. Karena ada orang yang banyak belajar tapi daya ingatnya nggak sebegitu kuat. Nah, kalau ini kuat, hebat orangnya. Jadi
di luar keilmuan fikih, Syekh Abdul Qadir Jailani amat kesor di bidang tasawuf atau sufisme. Jadi selepas ia wafat, murid-muridnya itu membangun gerakan tarekat untuk menyuburkan spiritual Islam dengan nama tarekat Qadiriyah. Diambil dari Qadir Abdul Qadir ya, tarekatnya Qadiriyah. Jadi kredibilitas tarekat Qadiriyah ini diakui oleh banyak ulama Islam, bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal lantang menyerukan permurnian Islam mengakui keabsahan tarekat Qadiriyah ini. Di samping itu, Syekh Abdul Qadir Jailani juga merupakan seorang penulis yang produktif. Jadi banyak kitab-kitabnya, ya, seperti Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, Wasabil Al-Arifin, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Muridnya juga sangat banyak, ya. Ada Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Fals Al-Iraqi dari tahun 404 sampai 594 Hijriah, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwa Al-Arif, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Qayyid Al-Awani, yaitu 854 Hijriah, dan lain sebagainya, masih banyak. Jadi dia itu nyari ilmunya kuat, ngajarnya juga kuat, Pak. Ngajarnya kuat. Buktinya apa? Murid-murid itu banyak. Dan murid-muridnya itu menyuburkan gerakan yang namanya Qadiriyah tadi, tarekat Qadiriyah tadi. Jadi kira-kira kenapa sih disebut dia sebagai rajanya para wali gitu? Banyak yang nyebut seperti itu ya. Di samping dia tadi merupakan penulis yang produktif, guru yang hebat lah, katakanlah begitu, pencari ilmu yang ulung, guru yang hebat, penulis yang produktif, dan lain sebagainya. Jadi asal mulanya dia digelarkan rajanya para wali itu, jadi saat menimba ilmu itu Syekh Abdul Qadir Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu namanya Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Jadi dua temannya ini saat menuntut ilmu, pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat wali Al-Gauts. Jadi ada di zamannya mereka menuntut ilmu, ada wali Allah yang bergerak wali Al-Gauts ini, rumahnya di pelosok dusun gitu ya, tempatnya jauh, tapi ini terkenal wali ini. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dan dua temannya ini pengen berkunjung ke tempatnya wali Al-Gauts ini, ya. Nah, cuma di dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing ketemu dengan si wali ini, wali Al-Gauts ini. Terus dalam dalam perjalanan itu Abi Usrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. Jadi, "Hei Saqo, kamu mau ngapain ketemu wali itu?" Ditanya gitu. Apa jawabnya Ibnu Saqo? "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya." Sambil ketawa dia ngomong, "Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali." Jadi dari tiga orang ini, ya kan, Abu Asrun, Ibnu Saqo, sama saya Abdul Qadir Jailani ini, bertiga ini saling bertanya, mau ngapain ketemu wali. Nah, Ibnu Saqo ini pengen ngetes walinya, pengen ngetes karena dia berasa dia juga pintar, dia mau ngetes sampai nanti wali ini bingung jawabnya. Yang kedua, si Abi Asr ini juga menyatakan maksudnya, kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya, ya. Jadi hakikatnya dua orang ini, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu pengen ngetes ilmunya, ya kan? Yang pertama
pengen ngetes kedalaman ilmunya ya. Dia mau nanya sesuatu pertanyaan yang sulit dijawab. Terus yang kedua kepingin dapat pencerahan dari wali ini yang saya sulit untuk memahaminya gitu. Nah, gitu ya. Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin, aku tidak akan mampu menjawabnya gitu. Maksudnya dia mau ngetes lah yang keduanya. Nah, lalu dua-duanya nanya sama Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani, lu mau ngapain ketemu sama wali? Apa jawaban dia? Saya nggak mau nanya apa-apa, katanya. Saya Abdul Qadir Jailani begitu. Terus mereka nanya lagi, lah ngapain kamu ngikutin kita kalau kamu nggak mau nanya sesuatu ke wali ini, katanya mereka bertanya. Terus saya Abdul Qadir jawab, saya nggak punya pertanyaan yang mau diajukan, saya hanya ingin sowan, sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup kok, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya luar biasa ya. Yang dua orang ini pengen ngetes, yang ketiga si Abdul Qadir Jailani cuma pengen ketemu, pengen sowan, pengen dapat berkahnya, katakanlah begitu ya. Karena dia tahu seorang wali ini nggak pernah mikirin yang di luar daripada kecintaannya dia dengan Allah, katakanlah begitu ya. Dan dari dialog mereka kita bisa melihat bahwasanya kesombongan dan rendah hati atau rendah diri manusia itu juga bisa diukur dari sebuah perkataan. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghods ini, mereka mengetuk pintu rumahnya nih. Nyampe nih 3 orang ini. Tuh rumahnya tuh. Disuruh daleman, ada rumah nyempil satu. Ya kan? Dia masuk, dia ketok, tok. Begitu dia dia ketok pintunya, si wali ini ada di dalam, tapi nggak buru-buru bukain pintunya, lambat dia jalan, tungguin sama 3 orang di depan. Terus apa yang terjadi, Pak? Sebelum dia buka pintunya, dia ngomong, siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako? Itu wali itu, Pak. Begitu dia datang, nih 3 orang kan kenal, nggak tahu siapa yang datang. Tiba-tiba ditanya, siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako? Saya, wahai Syekh, jawab Ibnu Sako. Bukain pintu, nggak banyak bicara lagi. Wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua di hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. Nggak main-main, Pak. Yang didatengin wali sama 2 anak ini mau dites ilmunya. Begitu dia nyampe, dia ketok pintu, belum diketok pintu dia udah tahu yang datang siapa, pertanyaannya apa. Canggih nggak tuh, ya kan? Orang mah kalau udah deket mau lo begitu kali ya. Jadi baca batin dia langsung. Lo mau nanya ini kan? Dijawab sama dia. Lo juga mau nanya ini kan? Dijawab. Udah ketemu kan jawabannya, pergi lo. Nyisain 1 tinggal Abdul Qadir Jailani, ya kan? Sebelum dia pergi, dia ngomong ke Ibnu Sako begini, hai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Tuh pesannya. Sebelum dicabut dia ngomong begitu, hai Ibnu Sako, ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Ya, api kekufuran dari tulang rusukmu. Padahal dia anak rajin, hebat ya. Agamanya cakep. Dibilang begitu sama wali. Yang kedua, aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu. Nah, sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Wali Al-Ghods itu hanya memandang ke sekujur tubuhnya, kemudian dia berkata, jadi cuma diliatin doang nih sama tuh wali dari atas sampai bawah sampai atas.
Dia ngomong begini, wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai. Tuh dibaca sama dia. Belum ngomong Pak, 3 anak ini belum ngomong. Sebelum menyuruh pergi, Abdul Qadir ia berkata, ini pesannya. Kalau tadi kan pesannya ada yang ada api kekufuran, ada yang dunia berjatuhan. Ya. Pesan buat Abdul Qadir Jailani adalah, aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia. Sekarang silakan Anda pergi. Jadi dia pesan tuh wali itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kakinya Abdul Qadir Jailani itu di atasnya pundaknya para wali sedunia. Artinya apa? Dia yang jadi penghulunya, katakanlah gitu. Chiefnya tuh dia gitu. Paling hebat di antara para wali, rajanya dia itu. Jadi begitu pesannya. Selang beberapa hari kemudian setelah dipergi ke tempat wali itu, 3 orang ini, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani itu, jadi disuruh nih Ibnu Sako disuruh sama raja, lo ketemu tuh sama ulama-ulama Nasrani, silakan berdebat, kan Anda pintar, ya kan? Tolong berdebat sama pentolan-pentolan ulama Nasrani sono. Nah, di dalam perjalanan menuju ke sana, ya, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Jelas beda akidahnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya si cewek ini dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Oke. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Quds ini, bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, api kekufuran. Dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Akhirnya apa? Convert dia ke Nasrani, Pak. Gara-gara dia kepincut sama cewek Nasrani. Kagak boleh sama bapaknya. Terus apa? Dia convert ke Nasrani. Padahal dia diutus sama raja untuk apa? Untuk berdebat dengan ulama Nasrani. Dia mau tahu, nih Islam nih kayak begini gitu. Akhirnya apa? Bener aja kan? Ya kan? Kejadian tuh apa yang dia omongin sama wali itu. Sedangkan Ibnu Asrun, temennya satu lagi nih, diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk ngurusin harta wakaf dan sedekah. Dan jabatan itu datang terus menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Quds. Wali Al-Quds kan bilang, Abu Asrun, aku melihat kamu dijatuhin, ditimpain sama yang namanya kehebatan dunia. Akhirnya apa? Dia di kebagian sama rajanya disuruh ngurusin harta, ya, suruh ngurusin wakaf dan segala macam nih. Akhirnya dia jadi kaya, Pak. Dia jadi kaya, dia ngurusin benar-benar tuh harta datang terus sama dia. Urusannya kagak ada berhentinya tuh ngurus apa namanya, harta wakaf dan sedekah itu. Jadi 2 orang itu telah terbukti perkataan Wali Al-Quds ini. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya, berarti kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Ya, jadi gara-garanya itu tuh, Pak. Ya. Dia bertemu sama wali dibilang, lo bakal jadi rajanya para wali, kata anak gitu. Kita banyak nih di dunia ini, banyak wali-wali Allah. Kalau di dalam Al-Quran, siapa wali Allah adalah orang-orang yang takut sama ketentuannya Allah, patuh orang-orang itu, ya. Terus pada saat mengajar murid-muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Quds tadi, bahwa kakiku ini berada di atas leher seluruh para wali, ya.
Perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia, lalu mereka berikrar sami'na wa ata'na. Jadi apa hikmah yang bisa kita lihat dari pertemuannya Syekh Abdul Qadir Jailani dan temannya ini ketemu sama Wali Al-Ghaus adalah kita mengambil pelajaran siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit, Pak. Ya. Sikap rendah diri, rendah hati ini haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia. Mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Jadi sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, al-adab qabla al-ilmi. Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Ya, jadi jelas pribadinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini itu dia benar-benar orangnya yang rendah hati. Dia mengedepankan adab sebelum ilmu. Ya. Ada kisah lain, Pak, tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani ini lagi menyendiri, lagi khalwat. Jadi kita bisa lihat ya, Pak, kebiasaan daripada Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul kan dia sering berkhalwat di Gua Hira. Ya, jadi pergi malam-malam ke Gua Hira, dia merenung, dia ngelihat kota Mekah, dia merenungi gimana merubah istilahnya menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang dia alamin. Nah itu juga karena memang Syekh Abdul Qadir Jailani juga bilang kalau kita lihat nasabnya keturunannya langsung dari Hasan dan Husain yang akhirnya nyampe ke Rasulullah juga, dia suka berkhalwat juga, Pak, sambil menyendiri, sambil zikiran gitu ya. Nah lagi khalwat ini dia dikagetkan oleh datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu di cahaya besar itu kayak ada bayangan dan memanggil beliau. Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, katanya. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya sekarang aku halalkan untukmu, kata bayangan itu. Apa jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Jadi lagi dia khalwat, ada cahaya terang, ada bayangan muncul ngomong begitu. Ya. Jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak akan kuhancurkan kamu, katanya. Padahal tuh bayangan ngomongnya, wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, kamu adalah kekasihku, aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya sekarang aku halalkan untukmu. Enggak ketipu dia, Pak. Setan dia katanya. Ya. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengakui dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Jadi emang setan diizinin untuk menggoda manusia. Ya, cuman Allah juga memberikan tools untuk menghadapi ujian setan itu. Ya. Jadi kalau kata Allah di dalam Quran ya, kalau ngikutin Quran dan sunnahnya Rasul ya udah, lo akan selamat, nggak bisa lo digodaan gitu. Ya. Jadi setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam. Sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu itu cahaya mulai padam, Syekh Abdul Qadir Jailani terusin dia menyendirinya, khalwatnya dia terusin sambil zikiran, sambil segala macam lah, ya. Setelah beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Tak lama kemudian bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dalam wujud kabut.
dan berkata, kamu selamat dari godaanku. Wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu, ya, engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar. Tegas kabut tersebut. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku, katanya. Jadi nggak bisa ketipu lagi. Begitu dilawan sama Abdul Qadir Jailani kan cahaya hilang. Balik lagi dalam bentuk kabut, ngomongnya begini, iya lo udah lewat daripada godaan. Itu karena ilmumu, karena spiritualmu gitu. Jadi setan tuh godanya begitu. Kalau ada orang digoda, mau pergi ke masjid digoda sama setan. Ngapain lo ke masjid? Ya kan, mendingan lo sholat di rumah aja. Boleh kok sholat di rumah gitu. Nanti si orang yang digoda ini, ke masjid itu buat laki-laki hitungannya harus gitu, ya kan? Nah, terus setan kan, nggak bisa nih ngegoda nih, ya kan? Nah, tetap jalan tuh ke masjid tuh orang. Tapi di dalam hatinya dibilang begini, wah lo emang orang yang alim, nggak ada yang lebih hebat daripada lo nih, gini-gini. Gitu, setan godanya begitu. Kalau godaan kedua kita terjebak, iya emang gua alim, nah udah kena kita. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ngajarin kita. Pertama digoda begitu nggak bisa, kedua digoda kamu telah lolos daripada godaan karena ilmu dan spiritualmu gitu, ada begitu. Padahal dia bilang, apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan? Ditanya begitu. Kenapa Syekh Abdul Qadir tahu suara ini suaranya setan? Karena semua karena fadilah Allah Subhanahu wa taala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Perkataan yang mana? Apa yang aku haramkan sebelumnya sekarang aku halalkan untukmu. Nah, begitu itu suara ngomong begitu, yang dulunya diharamkan untukmu sekarang jadi halal. Nah itu, bukan Allah nih, setan nih, gitu kan gitu. Jadi saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus syariatnya, tentunya orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil. Jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya begitu, dia jawab, kalau tahu gue setan, ya karena kamu ngomong begitu tadi, apa yang dulu aku haramkan sekarang aku halalkan. Nggak mungkin, kalau emang mau dihalalkan nih, yang diharamkan tentunya para nabi duluan yang tahu, bukan dari saya kan gitu kan. Jadi itu. Terus melihat percakapan Syekh Abdul Qadir ini dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau juga. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Wa qur rabbi zidnil ilma. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan begitu Pak ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan mengajarkan tasawuf ya. Jadi inti daripada ajaran tasawuf itu, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ajaran Islam itu dari dua aspek. Yang pertama yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang toharoh, atau berarti bersuci.
Bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, bersuci itu menjadi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, mensucikan secara lahiriah, yaitu wudhu atau mandi. Jadi dari kata bersuci aja, Syekh Abdul Qadir Jailani itu memandang dengan dua item, yaitu lahir dan batin. Nah, bersuci dari lahirnya itu adalah penyucian diri secara lahiriah, seperti wudhu sama mandi. Nah, yang kedua, bersuci dari dilihat dari sisi batin adalah penyucian diri secara batinnya diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batinnya harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif, mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Jadi kesucian batin itu dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan yang tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti bangga diri, angkuh, dusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan yang haram juga. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin. Misalnya mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengar penggunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki serta yang lainnya. Jadi ketika kesucian batin itu menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh, istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berdoa agar Allah melindungi dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Jadi bersuci itu kalau dilihat dari sisi batin itu adalah batin kita ini ada kotoran namanya dosa, ya kan? Nah, bagaimana caranya menggelontorkan dosa itu supaya jadi hilang? Yaitu dengan tadi ada penyesalan, terus ada penyesalan untuk tidak mengulanginya lagi, tahu itu salah, terus udah gitu istighfar, dan terakhir adalah berdoa supaya nggak terjerumus lagi untuk hal yang seperti itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ajaran Islam itu dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir itu artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin substansinya adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Nah, jadi tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam ma'rifat kepada Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini melihat Islam itu dari dua sisi, ya, baik lahir maupun batin, yaitu kalau lahirnya fikih dan ilmu segala macam, yang batin adalah tadi ilmu-ilmu tasawuf itu yang gunanya untuk mensucikan diri kita, jiwa kita, batin kita. Nah, apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada murid-muridnya, ya, dengan dua cara tadi itu sangat membekas, sehingga kalau dibilang tarekat itu kan cara, ya Pak, ya. Tarekat itu adalah cara. Kalau tarekat Qadiriyah adalah cara Abdul Qadir Jailani ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ini untuk memahami ilmu agama itu seperti apa, dan itu yang diikuti oleh murid-muridnya. Jadi tarekat Qadiriyah ini, jadi murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, begitu dia dapat ilmu dari dia, terus dia mengembangkan lagi, itu berkembang dan berpusat di Irak dan Syria yang diikuti oleh jutaan umat yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Nah, bisa kita tahu kenapa di Indonesia ini tarekat Qadiriyah juga banyak ada gitu.
kapan masuknya gitu. Nah, masuknya itu kalau kita lihat ini, tarekat Qadiriyah ini berpusat di Irak dan Syria dan menyebar ke Yaman, Turki. Nah, ulama-ulama kita dulu kan banyak yang berasal dari Yaman ya, dari Hadramaut. Nah, dia membawa ajaran ini, tarekat ini, untuk melihat Islam itu dari dua aspek, lahir maupun batin, katakanlah begitu ya. Jadi kok bisa sih gitu di Indonesia ini ya bisa kenal sama yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena itu dibawa oleh ulama-ulama terdahulu yang asalnya dari Yaman tadi, dari Hadramaut. Nah, keunikan dari tarekat Qadiriyah ini itu dikenal luas, yaitu bila murid sudah mencapai derajat syekh, maka murid tadi tidak mempunyai suatu keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan dia berhak melakukan modifikasi tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal itu seperti tampak pada ungkapan Abdul Qadir Jailani bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya maka dia jadi mandiri sebagai syekh, dan Allah lah yang menjadi walinya untuk seterusnya. Jadi mungkin karena keluasannya tersebut sehingga terdapat puluhan tarekat yang masuk dalam kategori Qadiriyah di dunia Islam. Jadi tarekat Qadiriyah ini nggak satu. Karena apa? Karena murid-muridnya yang sudah menjadi syekh itu diperbolehkan untuk memodifikasi ajarannya. Artinya modifikasi itu bukan berubah secara makna ya, secara ini, tapi memodifikasi caranya. Jadi ada yang suka misalnya dengan berzikir, ada yang dengan apa namanya kegiatan-kegiatan lain lah ya. Tarekat Qadiriyah ini dikenal luas. Nah, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita pagi ini setidaknya mengenal siapa sih Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kalau sering kita disebut ya, wa ila ruhi, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang dia buat sehingga dia didoain bisa begitu banyak manusia. Ternyata ini. Jadi kesimpulannya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari nasabnya aja, dari bapak ibunya itu nyambung kepada Rasulullah. Nasabnya bagus, waktu lahirnya juga oke. Dia dari kecil sampai remaja dia nuntut ilmunya banyak, ya kan? Terus dia juga dikabarkan berkelana Pak di Irak itu, nggak cuma di satu kota, berkelana sambil nyari ilmu sambil ngajarin gitu. Jadi masya Allah dia punya amal-amalnya dia itu udah banyak banget gitu. Kenapa dia sampai didoain oleh kita ini? Karena dia itu adalah ya istilahnya pemimpinnya para wali yang ada di dunia ini gitu. Alhamdulillah di dunia Islam ada seorang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang mengajarkan kita banyak ilmu ya, salah satunya tasawuf itu. Jadi kita bisa memahami secara utuh gitu loh. Islam itu seperti apa? Nggak cuman yang kelihatan aja. Sholat kan kelihatan, ya kan? Sedekah kelihatan gitu. Tapi esensi dari itunya juga kita paham. Kenapa kudu sholat? Kenapa kudu sedekah? Kenapa kudu puasa gitu ya? Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dengan kita mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Besok-besok kalau kita berdoa untuk beliau, kita tahu oh ini yang sudah dibuat oleh mereka. Banyak ilmuwan-ilmuwan atau misalnya ulama-ulama kita yang mengikuti tarekatnya beliau ini. Ya, kira-kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanya, silakan. Enggak, masih ada sekitar berapa? 5 menit lagi. Udah pada kenal ya Mas Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya. Oke. Iya. Jadi sering disebut. Tapi siapa sih? Gitu kan. Ya, jadi kemarin kan kita lagi tahlilan itu kita dengar ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sering disebut kalau kita lagi hadiah doakan hadiah Al-Fatihah. Kenapa sih? Harus disebut. Kenapa? Karena kita taunya
dari guru kita dari gurunya lagi dari terus ke situ. Nah, kebanyakan di Indonesia ini banyak ilmu-ilmu yang yang dulu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada ulama-ulama yang mana ulama-ulama itu ngajarin ke kita. Jadi kalau sebenarnya kan kalau tadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Hambali, tapi dia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Irak. Kok bisa gitu? Karena mazhab itu juga nggak mazhab itu kan gini Pak. Kalau yang sepanjang saya tahu nggak dibuat untuk menjadi kaku, ya kan? Contohnya kita mau pakai mazhab apa juga pilihan Anda gitu. Tapi umumnya yang ada di Nusantara ini kan mazhabnya Syafi'i. Ya kan, seperti kita tahu udah pernah dijelasin juga. Mazhab Syafi'i itu termasuk yang paling hati-hati. Ya kan. Nah, mazhab-mazhab seperti Hambali, Hanafi, ya kan, Maliki segala macam itu bisa dilihat dari caranya mereka beribadah gitu. Kayak di Maroko, kayak di Turki, beda dengan kita. Gerakannya aja, tapi sholatnya mah sama gitu kan. Itu cuma ngikutin ini aja. Nah, antara mazhab ke mazhab ini juga nggak bertentangan. Ya, ketika udah dijelasin oleh Ustadz Jono ya, Syafi'i belajar oleh siapa gitu kan. Ya kan, gurunya lagi belajar oleh siapa, tetap nyambung, tapi nggak pernah yang bawah nyalain yang atas, nggak pernah. Gitu loh. Nah, itu cuma cara aja sih Pak. Makanya perlunya kita memahami seperti yang Syekh Abdul Qadir Jailani ini ajarkan, kita pahami satu ilmu itu dari dua sisi, lahir maupun batin. Nah, esensinya itu apa sih? Gitu kan. Dicari itu ilmunya. Kenapa kita disuruh sedekah? Esensinya apa? Pertama, berbagi. Bila Anda pernah merasakan satu saat kekurangan, nggak punya apa-apa, terus dibantu, itu luar biasa. Luar biasa Pak. Ketika kita kesulitan, nggak punya, ya katakanlah kayak orang fakir gitu. Begitu dapat bantuan, luar biasa. Dia bukan hanya senang dengan dibantu, tapi dia juga berpikir Allah membantu saya lewat Anda gitu. Kan gitu ya. Jadi dia tengah hanya berterima kasih kepada yang ngasih, dia terima kasih Allah. Karena begitu sedekah yang diterima, ya Allah alhamdulillah ya bersyukurnya sama Allah dulu. Bukan sama orang itu dulu, sama Allah dulu. Ini Allah kasih bantuan lewat orang itu. Kan gitu ya. Esensinya cuma berbagi. Yang kedua adalah membunuh sifat kikir kita kan gitu. Tiap manusia ini ada greedy-nya itu, serakahnya ada. Tapi dengan ilmu, pemahaman yang baik, sifat-sifat itu bisa kita eliminir. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Senang bersedekah tanpa harus berpikir gue bakal dapat apa dari ini. Enggak. Tapi bahwasanya disuruh sedekah, dia bersedekah, terus mengharapkan imbalan, nggak salah juga. Ya kan, nggak masalah juga gitu loh, karena Allah juga membolehkan itu gitu. Tapi kan dengan akhirnya kedalaman ilmu kita cari ilmu terus, akhirnya kita sedekah aja, biar Allah ntar yang balas kan begitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, saya rasa cukup. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.